Napa sing jenengan aturaken leres. Terus terang Mas, beberapa hari, minggu, bulan ini terus terang saya dari Allah, saya menanyakan langsung tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mbak Alawi itu memang keturunan panjenengan nopo tiang sanes. Ya, dalam beberapa bulan saya baru dapat jawaban beberapa hari yang lalu. Semoga ini benar, dan saya yakin bahwa kalau Rasulullah, mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai makhluk manapun. Dalam petunjuk saya bahwa memang Mbak Alawi itu bukan anak cucu Rasulullah, dan saya sudah mendapatkan, dan saya sudah bertemu Rasulullah di dalam riyadhah saya. Ternyata Mbak Alawi yang namanya Ubaidillah Abdullah itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan atau sanad dari Rasulullah. Itu orang lain, dan itu 100% orang Yahudi. Jadi saya lebih yakin bahwa apa yang panjenengan perjuangkan itu kebenaran yang hakiki. Ya, nanti insya Allah kalau saya sudah sehat semuanya, sudah bisa, insya Allah saya akan mengiringi panjenengan. Untuk sementara saya hanya bisa berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi perjuangan panjenengan dan sederek kula panjenengan Terah Wali 9 dan Keraton Kesultanan yang ada di bumi Nusantara ini. Allah memberi pertolongan dan Allah akan memperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan saya mengaku-ngaku, tapi yang jelas turunan Terah nasab Kesultanan, Keraton, nasab Wali 9 itu adalah betul-betul 100% anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur Hasani atau Al-Husaini. Seorang kiai ahli tirakat, yang mana kiai ahli tirakat ini berasal dari Banyuwangi, namanya Kiai Muhdorus Salam. Beliau setelah melakukan ritual riyadhah beberapa bulan, akhirnya beberapa hari yang lalu beliau Kiai Muhdorus Salam dari Banyuwangi ini bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya beliau Kiai Muhdor ini bertanya langsung, apakah Mbak Alawi itu termasuk dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lantas dijawab dengan tegas oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi tersebut bahwa Mbak Alawi itu bukan merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kaitannya dengan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ubaidillah, ya, itu 100% tidak ada kaitannya dengan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian bukan keturunan Nabi. Dan 100% Ubaidillah ini keturunan Yahudi. Itu mimpinya Kiai ahli tirakat dari Banyuwangi yang bernama Kiai Muhdorus Salam. Bahkan sampai yakinnya beliau, ya, sampai yakinnya beliau, ya, bahwa apa yang beliau alami
bahwa mimpinya beliau bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah haqqan wa haqiqatan, benar dan real, nyata. Lebih lengkapnya bagaimana pernyataan Kiai Muhdharussalam, Kiai ahli tirakat dari Banyuwangi, yang menyatakan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa sing jenengan aturakan leras. Terus terang Mas, beberapa hari, minggu, bulan ini terus terang saya dari Allah, saya menanyakan langsung tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mbak Alawi itu memang keturunan panjenengan nopo tiang sanes. Ya, dalam beberapa bulan saya baru dapat jawaban beberapa hari yang lalu. Semoga ini benar, dan saya yakin bahwa kalau Rasulullah, mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai makhluk manapun. Dalam petunjuk saya bahwa memang Mbak Alawi itu bukan anak cucu Rasulullah, dan saya sudah mendapatkan, dan saya sudah bertemu Rasulullah di dalam riyadhus saya. Ternyata Mbak Alawi yang namanya Ubaidillah Abdullah itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan atau sanad dari Rasulullah. Itu orang lain, dan itu 100% orang Yahudi. Jadi saya lebih yakin bahwa apa yang panjenengan perjuangkan itu kebenaran yang hakiki. Ya, nanti insya Allah kalau saya sudah sehat semuanya, sudah bisa, insya Allah saya akan ngiringi panjenengan. Untuk sementara saya hanya bisa berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi perjuangan panjenengan dan sederek kula panjenengan telah wali 9 dan keraton kesultanan yang ada di bumi Nusantara ini. Allah mau pertolongan, dan Allah akan memperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan saya mengaku-ngaku, tapi yang jelas turunan terah nasab kesultanan, keraton, nasab wali 9 itu adalah betul-betul 100% anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur Hasani atau Al-Husaini. Itu tadi penjelasan langsung dari Kiai Muhdharussalam yang menyatakan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah mimpi dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat semuanya, itu sudah disinggung di sebuah hadis yang mana derajat hadis ini adalah sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, maka hadisnya, status hadisnya itu adalah sahih. Ya, di dalam hadis disebutkan man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqadhati. Barang siapa saja yang melihatku, kata Nabi, di dalam mimpi, maka dia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga. Dalam artian ya tidak dalam keadaan mimpi, dunia nyata. Wala yatamatsalu asyaitanu bih. Dan setan ini sama sekali tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, kemudian hadis ini diperjelas lagi atau dijelaskan maksudnya oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarahnya kitab Sahih Bukhari, yakni Fathul Bari, di dalam juz 12 halaman 384, beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan wa maknahu annahu law ra'ahu fil yaqadhati ma ra'ahu fil manami.
maksud atau makna dari hadis man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqadhati wala yatamatsalu asyaitonu bi adalah bahwasannya apabila seseorang itu mimpi atau melihatku, saya ulangi, bahwasanya apabila seseorang itu melihatku dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi, maka tentu sama halnya dia melihatku dalam keadaan tidur. Artinya apa? Artinya bahwa melihat Nabi baik dalam keadaan bermimpi maupun tidak itu sama saja. Fayakunu al-awwalu haqqan wa haqiqatan. Maka mimpi yang pertama, yakni mimpi dalam keadaan terjaga, maksud saya maka melihat Nabi, melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yakni dalam keadaan terjaga, itu haqqan wa haqiqatan, benar dan nyata. Watsani haqqan wa tamtsilan, dan melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yakni dalam keadaan mimpi, itu benar dan sebuah atau merupakan perumpamaan. Artinya apa? Artinya bahwa bermimpi Nabi, melihat Nabi, melihat Nabi dalam keadaan tidur atau mimpi dengan keadaan real tidak mimpi itu sama saja, karena baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diserupai siapapun termasuk setan. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang dijelaskan oleh Kiai Ali Riyadho dari Banyuwangi yang bernama Kiai Mudharus Salam, bahwa beliau bertemu dengan Nabi dan menyatakan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi dan Ubaidillah itu 100% keturunan Yahudi, itu benar faktanya. Kenapa? Karena Nabi itu tidak bisa diserupai siapapun. Kemudian orang itu melanjutkan pertanyaan kepada Rasulullah. Qala fa akhbirni 'anil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa jawabannya? Ang tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tidak sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita akan membahas salah satu kutipan dari buku Istizadah min Akhbari Sadah yang ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Assegaf. Dalam buku Istizadah tersebut dijelaskan dengan rinci mengenai kehidupan Alawiyah. Terdapat sebuah cerita menarik yang bercerita tentang seorang anggota kalangan Balawi yang pernah mengalami masalah di kota Makkah. Mereka pernah menghadapi kesulitan dengan pemimpin Hijaz yang berasal dari keluarga Syarif Al-Hasani. Penguasa Hijaz sering disebut Syarif Makkah karena Makkah merupakan pusat pemerintahan Hijaz. Pada waktu itu, Syarif Makkah menjadi marah terhadap kelompok Balawi sehingga dia mengeluarkan larangan untuk menyebut Balawi dengan gelar Sayyid. Seseorang Balawi pernah dihukum oleh Syarif Makkah karena menikahi seorang Syarifah Makkah Al-Hasaniyah. Balawi dihukum dengan pukulan tongkat di depan orang banyak dan dipaksa mengakhiri pernikahannya dengan istri yang bernama Syarifah Al-Hasaniyah. Berdasarkan halaman 1323 dan 1373 dari buku Al-Istizadah, dapat disimpulkan bahwa tidak diketahui mengapa Syarif Makkah begitu marah dan merasa Balawi tidak cocok dengan Syarifah Makkah. Mungkin Syarif Makkah termasuk dalam golongan orang yang menolak keturunan Balawi. Terutama penguasa Hijaz itu adalah salah satu anggota keluarga keturunan Bani Hashim yang merupakan keturunan langsung dari Nabi. Ini menunjukkan betapa memalukannya jika Bani Balawi
mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan keturunan dengan Nabi. Pengalaman dari kasus Balawi sangat berarti bagi keluarganya. Maklum bahwa ketika mereka dengan keras berpendapat tentang kelayakan kebangsawanan, dengan sebenarnya Allah telah menghina mereka melalui insiden di Makkah yang terjadi. Dalam cerita ini, terdapat tanda-tanda yang menimbulkan ketidakpastian tentang asal-usul keturunan Bani Balawi sebagai keturunan seorang nabi. Penting untuk dipahami bahwa pada waktu itu terdapat banyak kelompok dan suku yang mengklaim masih memiliki hubungan kekerabatan dengan garis keturunan nabi. Namun, ketika ditelusuri oleh keturunan nabi sendiri, terutama karena pada saat itu penguasa Hijaz masih berasal dari keturunan nabi, siapapun yang mengaku akan terungkap setelah diselidiki. Mari kita kembali kepada pembahasan mengenai kedatangan Bani Ba'alawi di Indonesia. Perlu disadari bahwa mereka datang ke Indonesia dengan niat untuk mencari kehidupan yang aman dan sejahtera. Banyak orang Bani Ba'alawi yang hijrah ke Indonesia memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan para sapetik terbalik adaba petik terbalik Alawi yang ada di Hadramaut. Di setiap negara Bani Ba'alawi selalu menyebabkan kekacauan dan kerusuhan. Oleh karena itu, pada masa lalu, Bani Ba'alawi yang berada di Hadramaut memiliki sifat yang sangat berbeda. Kesan dari hal ini adalah bahwa Bani Ba'alawi dianggap memiliki sifat pemberontak karena banyak orang yang menghalangi hijrah mereka. Isi kitab Istizadah menyatakan hal tersebut, seperti yang terjadi ketika mereka merendahkan pribumi. Karena menikahi wanita dari suku mereka sendiri, keluarga mereka sendiri tampaknya mengalami situasi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan penduduk asli. Syarif Makkah merendahkan keluarga mereka dan memaksa mereka untuk mengakhiri pernikahan dengan pasangan mereka. Pemahaman tentang kafaah telah mengalami kemajuan besar. Beberapa kelompok Balawi Indonesia telah secara aktif memperluas penyebaran ide-ide yang dianggap menyesatkan menurut akal sehat. Pada mulanya, diperoleh pemahaman bahwa syarifah lebih condong untuk melakukan tindakan perselingkuhan dengan orang yang bukan keturunan tertentu, daripada menikahi seseorang yang bukan dari keturunan itu. Dalam kondisi perselingkuhan, anak yang lahir tidak akan kehilangan ikatan dengan Nabi Muhammad, karena anak tersebut masih memiliki asal-usul yang berasal dari ibunya. Namun, saat seorang bayi dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah, ia mengambil keberadaan dan keturunan dari ayahnya.